Nah kalau gitu Bang, rata-rata 1 sampai 10 kemenangan kasus yang Abang tangani. 9. Wah, luar biasa. Kalah ada tapi 9. Pantesan ya Bang ya, pantesan kondang terus nih ya. Iya. Tapi yang paling besar itu adalah kasus-kasus bisnis paling banyak saya pegang, dan itu hampir tidak terlalu terpublikasi karena itu kan menyangkut banyak rahasia. Tapi sebenarnya duit saya paling banyak di situ. Arbitrase di Singapura. Sekarang ini saya lagi pegang kasus arbitrase 600 juta dolar. Ya. Terus arbitrase di Bali, arbitrase di Singapura. Di mana-mana saya pegang perkara bisnis. Jadi perkara bisnis internasional banyak ya Bang ya? Iya. Oke. Bahkan saya ikut juga sidang di Mahkamah Agung Singapura gitu. Ya. Katanya Abang tuh punya insting juga nih untuk bisa melihat kasus menang atau enggak, bisa menang atau enggak Abang, dan kira-kira Abang ngambil dari jam berdasarkan itu. terbang. Bener itu berarti ya Bang? Bisa dan ngelihat insting itu ya? Itu nggak beda dengan jago karate. Kalau orang udah dan 7 dia udah langsung tahu lawan jurusnya kemana, ya kan? Ya, kalau udah dan 7 karate kan dia langsung tahu kalau lawannya bergerak begini, dia udah tahu tangan kiri kemana. Oke. Insting apa ordal? Nggak, saya insting dari jam terbang. Jadi itu udah gabungan jam terbang dan insting. Ada ordal nggak tapi? Apa? Ada ordal nggak tapi? Apa itu maksudnya? Orang dalam, temen, misalnya jaksanya temen kek, hakimnya temen Begini deh, kek. kalau hal itu kan itu anything possible. Oke. Anything possible. Tapi kan nggak mungkin saya bilang yes, kan nggak mungkin dong. Ya. Anything possible. Jadi lebih ke insting atau tadi relasi-relasi? Oh enggak juga kan, keahlian segala macam kan. Oke. Ya, keahlian, jago berdebat, pengetahuan hukum, jam terbang gitu loh. Apa kalau gitu jurus rahasianya Bang yang tidak diajarkan di Fakultas Hukum buat calon-calon sarjana hukum yang pengen kayak Abang? Saya selalu mengatakan bahwa yang kita dapat di Fakultas Hukum itu hanya 5%. 5%? Hanya 5%. Capek-capek kuliah 4 tahun dapatnya 5% ya Bang? Benar, Aduh, belum lagi aduh. sampai doktor. Kalau orang melamar ke saya dokter hukum, saya nggak pernah terima. Kenapa? Karena dia akan merasa dia udah hebat dokter, but basically no experience. Ya, jadi yang dapat di Fakultas Hukum hanya 5%. Selebihnya harus karena praktek kerja. Tentu sangat mempengaruhi juga. Nah, Abang kan sering juga memberikan bantuan-bantuan gratis yang tadi Abang bilang ya, pro bono itu tadi. Ya. Nah, dulu ada Kopi Joni, sekarang ada Hotman 911. 911, Ya. benar. Nah, itu ada yang sponsorin nggak sih Bang? Enggak. Atau murni biaya sendiri nih? Jadi Kopi Joni itu sejarahnya begini. Dulu kan saya 20 tahun berkantor di Gedung Sumitmas di seberang Ratu Plaza Sudirman. Tiba-tiba dibangunlah kereta api bawah tanah kan. Sehingga macet. Akhirnya gua malas. Pindahlah gua ke berkantor di ruko di sini kan, ruko saya kan banyak di Kelapa Gading. Karena rumahnya udah dekat sama kantor, jadi ada waktu ngopilah saya di warung kecil namanya Kopi Joni. Karena nongkrong pagi-pagi di sana, orang pada datang, orang-orang terkenal pada datang, bahkan Deddy Kobuser itu adalah salah satu klien gua pertama di sana. Deddy Kobuser banyak banget, sehingga jauh sebelum corona itu kalau Sabtu Minggu bisa ratusan orang antri seluruh Indonesia. Itu saya lakukan, saya udah terkenal. Iya benar. Ya, jadi bukan itu murni seperti air mengalir sendirinya. Itu ada yang sponsorin atau benar-benar dari Abang? Siapa yang sponsorin gua? Itu dibilang aku karena ngopi orang datang sini akhirnya jadi viral. Dan sampai sekarang orang nyari gua terus, makanya Hotman 911 ada di Bali, ada di Balikpapan. Ya. Jadi ya itu jalan terus Dan sudah nggak kehitung orang saya bantu. Nggak kehitung banyak banget. Dari mulai korban pemerkosaan, korban saya kasih contoh itu ada istri nangis-nangis. Rupanya dia disiksa sama suaminya, rambutnya begini, ditarik begini kan. Dia sambil gini-gini, gelepar-gelepar, tangannya ke kemaluan si cowok, ya kan? Diginiin kan? Ya kan? Ya kan? Diginiin kan? Akhirnya ini cewek udah dikasih cabai kayak segala macam. Pokoknya suaminya kejam deh, tapi dia menggelepar begini kan? Akhirnya si cewek ini lapor si suaminya ini ke polisi. Tiba-tiba si cowok lapor, punya gua bengkak gara-gara diginiin gitu. Ya kan? Ya kan? Nah itulah contoh kasus. Waktu itu kan di Depok. Akhirnya dipindahkanlah
dipindahkanlah ke Polda. Sesudah kasusnya viral saya bikin di Kopi Joni, dipindahkanlah. Akhirnya saya bikin sendiri videonya. Halo Bapak Kapolda, saya bilang. Kalau ada istri begini, gini, dan itu suami pakai celana, mana mungkin rusak itu? Kan gua praktekin, gua pegang punya gua gitu, gua gini. Astaga. Ternyata itu cowok turun berok. Apa namanya? Turun berok ya? Oke. Penyakit turun berok. Oh, Jadi, emang udah ada. Udah ada Ya, di waktu dia dites sama dokter, seolah-olah gara-gara sakit, padahal nggak mungkin dong orang pakai celana gini-gini sekuat apapun, nggak mungkin kan? Nah, itulah contohnya. Jadi kekuatan gua di Kopi John itu adalah karena viralnya. Iya. Ya. Itu apa yang membuat abang mau? Kan abang tadi kan mikirin, wah harus cuan juga nih, ratusan. Karena saya masih manusia normal. Apa yang membuat abang setiap saya berhasil membantu orang, I feel relief. Meskipun nggak ada cuannya? Total nggak ada orang-orang miskin yang gue bantu. Total nggak ada. Malah abang keluar sendiri duitnya? Iya, saya kirim. Itu kemarin yang di Lampung, yang di arena Sabung Ayam, 3 polisi ditembak tentara. Oh iya? Itu kan orang saya kirim ke sana. Itu kan lama nggak dibikin tersangka. Sudah gua viralin segala macam, keluarganya 4 istrinya, 3 istrinya nangis-nangis, saya aja langsung jenderal ke militer telepon saya, besok kita beresin, langsung tersangka semuanya. Apa rasa yang abang dapetin ketika berhasil memenangkan kasus pro bono itu? Aku merasa puas, seolah-olah berbuat baik itu ternyata kita merasa baik dalam hati. Ya, bahasa Inggrisnya feel relief gitu loh, seolah-olah oh ternyata nikmat berbuat baik itu. Gitu loh. Habis itu nakal lagi nggak apa-apa. Capek nggak sih bang? Abang capek nggak sih? Sering ngerasa capek nggak sih ngurusin orang terus? Oke, itu pertanyaan yang bagus. Saya yakin, saya merasa you are happy if you are needed by somebody else. Kamu akan bahagia kalau kau merasa diperlukan orang lain. Itulah yang membuat saya selalu tidak pernah merasa capek. Karena saya selalu dimotivasi oleh ambisi untuk berprestasi. Jadi untuk selalu menciptakan sesuatu yang terbaik. Dan itu kayaknya sudah bawaan diri saya sehingga saya tidak pernah merasa capek. Karena faktor itulah perkara sekecil pun saya selalu tuntaskan dengan anak buah saya subuh-subuh di pinggir kolam renang. So if you are needed by somebody else, you akan merasa dibutuhkan, you akan merasa berharga jadi orang. Jadi nggak pernah ngerasa capek? Nggak pernah merasa capek. Belum ada keinginan atau kata-kata, oke saya harus stop, belum? Istri saya minta saya agar pensiun. Nah itu gimana? Sempet kepikiran nggak bang kalau gitu? Nggak. Saya pernah coba di Bali, 2 minggu saya di sana, bosan gitu. Kalau saya jalan kemanapun, ya, apalagi di mall, bisa 5 meter, 10 meter antri orang tiap hari foto. Kadang-kadang saya marah tuh. Karena kalau ibu-ibu, mak-mak yang minta foto, handphonenya itu baru 5 menit baru bisa dibuka. Diputar. Padahal gue udah bergaya begini. Handphonenya belum jalan. Apalagi pokoknya kalau saya jalan di mall manapun, di kerumunan manapun, pasti itu orang antri untuk minta foto.